belajar menulis, Pak. Alhamdulillah baru punya 1 buku dan beberapa buku antologi atau menulis bersama. Bergabung dengan komunitas Forum Penggiat Literasi Pasaman Barat yang diketuai oleh Bung Denny Madison. Kemudian di rumah saya juga membuka rumah baca, tapi mungkin baru swadaya, buku-bukunya baru koleksi dari saya pribadi. Mungkin kalau ada proposal atau pembuatan bantuan buku mungkin bisa minta tolong kepada Bapak kita. Kemudian mungkin rumah baca yang kita buat itu masih meraba-raba arahnya kemana gitu ya. Kadang kami membuat lomba puisi antara anak-anak di rumah, kemudian membuat lomba gambar. Jadi bukan hanya membaca saja yang kita inginkan gitu ya, tapi mungkin masih belajar ya Pak, masih meraba-raba. Jadi mohon arahannya mungkin. Sangat senang sekali dengan adanya acara ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Feranya penulis, ya, aktif sekali di Facebook saya. Ya, mudah-mudahan semakin produktif. Yang punya penerbit Karisma atau Karisma ya? Karisma. Ya, oke aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Karisma. Saya SMA Negeri 1 Pasaman. Kebetulan saya juga mengajar. Untuk kendala mungkin sama dengan swasta lain. Dan kita mungkin bersama dengan rencana itu kira ada sih rencana juga mau membaca dengan psikologi, tapi mungkin untuk arahan bagaimana prosedurnya nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi. Saya dari Jembatan Sasak Association. Saya bekerja di Perpustakaan Negeri Sasak. Yang menang kemarin juga. Tahun ini, tahun kemarin ya, tahun 2020. Kalau kendalanya mungkin sama saat terjadi COVID, tapi yang keduanya yaitu penambah buku tentang buku bergambar. Misalnya kurang buku gambar. Kalau yang lainnya, alhamdulillah masih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling tua di sini. Paling muda. Senior. 20 km dari Simpang 4 arah ke ujung Gading ada nama negarinya Kiawe, mirip dengan Kuji. Di sana ada Suhu Al-Musalim, itu Facebooknya ada, itu Suhu Al-Musalim, itu YouTube-nya juga ada. Suhu Al-Musalim di Suhu itu ada bikin TPA-nya 60 murid. Jadi kasihan kalau seandainya mereka tidak punya ilmu, cuma mengaji saja. Jadi saya bikinlah pavilion kecil di sudut surau atau surau, itu bahasa sini kan surau, sana itu suhu, sama dengan Koji ya, suhu. Pavilion itu saya kemas dengan bagus, jadilah Pustaka Suhu Al-Musalim. Di sana buku-buku khusus untuk anak-anak TPA lah begitu. Tapi bagi yang berkunjung ke sana, misalnya ingin sholat, lokasinya sangat representatif, lapangan parkirnya luas, nyaman di sana. Mereka juga ikut duduk-duduk dan membaca. Kendalanya sekarang minat baca anak sangat bagus, dia sambil duduk juga, kursi tidak ada, lesehan begitu. Buku bergambar itu yang kurang. Sehingga saya kalau ada donatur yang menyediakan cerita Nabi gitu, yang pakai gambar, cerita-cerita dongeng lainnya, Abu Nawas pakai gambar, kalau ada itu cukup diminati oleh anak-anak. Kemudian orang-orang yang singgah di sana juga dilengkapi dengan buku-buku dewasa seperti cerita Asbabun Nuzul dan lain-lainnya itu. Kendalanya sampai saat ini cuma bukunya kurang, dan untuk anak-anak TPA-nya buku bergambarnya kurang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita pada hari ini adalah pengelolaan rumah baca. Nah, rumah baca ini sebuah
sebuah sebuah komunitas, namanya macam-macam ya, bisa rumah baca, pojok baca, atau ruang baca, atau taman bacaan masyarakat. Nah, saya mau berbicara tentang legalitasnya dulu. Kalau berbicara tentang taman bacaan masyarakat, itu legalitasnya di bawah Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan, terutama di bidang PLS, pendidikan luar sekolah. Di atas TBM itu taman bacaan masyarakat namanya PKBM. Di atas PKBM itu baru sekolah, ya kan, baru sekolah negeri. Jadi pendidikan anak luar sekolah itu ya paket A, paket B, paket C itu kan di PKBM. Nah, di bawah PKBM itu TBM. Jadi kalau Bapak Ibu mau rumah bacanya dapat bantuan buku, dapat bantuan program, dapat pembinaan intens, maka saya merekomendasikan, saya menyarankan Bapak Ibu silaturahmi ke Dinas Pendidikan, temui kepala PLS, ya, kepala bidang PLS, silaturahmi, kami dari Taman Baca ini, namanya ini, alamatnya di sini, kegiatan-kegiatannya ini, mohon petunjuk. Nah, itu Bapak sampai pejabat kan begitu. Mohon petunjuk, mohon arahan Taman Baca kami ini. Mau kami daftarkan sebagai taman baca yang legal di bawah binaan Dinas Pendidikan. Nah, gitu ya, Bapak Ibu, didaftarkan ke Dinas Pendidikan. Nanti kalau sudah terdaftar di PLS, taman baca Bapak Ibu ini itu sudah resmi, sudah legal. Tapi untuk mencapai legalitas itu memang butuh beberapa syarat lain. Pertama, harus ada izin dari kelurahan setempat. Jadi ada semacam surat dari lurah atau mulai dari rekomendasi RT, RW, tanda tangan, gitu kan, masyarakat sekitar, ketuanya kan ketua RT, lalu surat lurah, kalau bisa juga berbadan hukum. Nah, ini orang ribet. Kalau berurusan dengan birokrasi maka sedikit ribet, tapi karena birokrasi itulah nanti penguatan-penguatannya kita dapat. Gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mau terlalu ribet dengan persoalan itu, ya boleh saja independen, misalnya seperti forum bagi literasi Pasaman. Itu kan independen, jadi mereka bebas mau berkegiatan apa saja, berkolaborasi dengan siapa saja, tapi tentu saja sebab dana pemerintah tentu aturan-aturannya pun diikuti. Nah, saya ketua forum kegiatan literasi Padang Panjang pada tahun 2018. Nah, kesabaran kawan-kawan di Taman Baca apa tadi Ibu sampai ke nasional berapa? Juara 1 nasional, kan luar biasa. Nah, yang juara-juara ini nanti melalui forum pegiat literasi barangkali ya turun ke seluruh taman-taman baca, berikan penguatan-penguatan sehingga nanti ada gerakan bersama. Nah, gerakan bersama itu namanya kolaborasi tadi. Dari gerakan kolaborasi ini kita mau mengadakan event akbar apa? Event akbar apa untuk Pasaman? Ya barangkali target kita suatu hari nanti Pasaman ini menjadi kabupaten literasi. Nah, kalau berani seperti itu, kenapa tidak? Dipelopori oleh forum pegiat literasi Pasaman, berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan, didukung oleh Bupati Pasaman Barat. Udah sama-sama. Nah, itu dilakukan oleh Padang Panjang sampai hari ini. Bayangkan Bapak Ibu, taman-taman bacaan masyarakat di Padang Panjang itu dari gerakan-gerakan yang kita lakukan, kita dorong wali kota, kita dorong kepala dinas. Saat ini taman bacaan masyarakat itu rutin dapat pertama koran, setiap hari itu dapat koran dari emas. Yang kedua, itu sedang diprogramkan nanti pegiat-pegiat taman bacanya itu mendapat insentif. Oh, sorry. Insentif. Patah gitu ya. Gara-gara kopi koji ya. Dapat honor bulanan, tapi dirapel 3 bulan, kan lumayan. Sekedar untuk mengganti ya pulsa atau bensin dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti juga kawan-kawan di Taman Baca itu ya karena keseriusan kerjanya bisa diangkat menjadi kurang-kurangnya THL, tenaga kerja harian ya. Mudah-mudahan nanti ya bisa ditingkatkan dan sebagainya. Allah ya. Seperti misalnya di Desa Wisata Kubu Gadang itu Bang Surya dari Maliki tahu betul ya. Desa Wisata Kubu Gadang dia mengembangkan literasi keluargaan. Nah, jadi maksud dia setiap pekan itu ada pasar digital dan itu mendatangkan banyak orang. Namanya pasar digital tapi yang dijual itu makanan-makanan tradisional yang jarang ditemui di era milenial hari ini.
Nah itu sudah dulu. Lalu mengembangkan sawah masyarakat, ada homestay dan lain sebagainya. Nah target kita dari gerakan literasi di Taman Baca ini Bapak Ibu, suatu hari nanti targetnya bisa menjadi kampung literasi. Nah kampung literasi baru kota literasi, kabupaten literasi, provinsi literasi, negara literasi. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya, amin. Ya. Oke Bapak Ibu, ini tadi malam saya banyak belajar sama Pak Wais dan kawan-kawan ya. Nah kita di Pasaman Barat ada komunitas YouTuber. Nanti kalau boleh saya usul Bang Wais dan Forum Pegiat Literasi, Bang Dini dan kawan-kawan untuk mendukung kawan-kawan di Taman Bacaan ini, mungkin sebulan sekali bikin program bersama, program kolaborasi untuk membom publikasi taman bacaan di Pasaman Barat. Misalnya itu tadi taman apa? Sekolah yang taman baca sama tadi? Nih, kamu. Dari mana tadi Pak? Gemilang. Warung kopi baca Gemilang. Warung kopi baca. Nanti komunitas YouTuber kan banyak anggotanya Bang Wais, berapa orang? Berapa? 60. Bayangkan ya, 60 YouTuber Pasaman silaturahmi ke warung baca kopi Gemilang ya, diskusi situ, lalu nanti setelah selesai diskusi bikin liputan. Bikin dulu mungkin 5 menit, 6 menit gitu ya, tapi fokus ke warung baca kopi Gemilang. Lalu kita sepakati jam berapa update-nya, apa di bomnya, udah bomnya sama-sama, lalu share sama-sama dengan hashtag warung baca Gemilang tadi, kopi Gemilang. Lalu nanti bulan besok ke taman baca mana, bulan besok ke taman baca mana, terus begitu. Bayangkan kalau satu orang punya 1000 subscriber saja, atau kalau dia share ke media sosial Facebook minimal ada 5.000 ya, dikalikan 60 orang tadi, dan Bapak Ibu juga ikut membantu mempublikasikannya, sekali bom itu ratusan ribu orang bisa melihat. Semua mata itu ke Pasaman Barat. Itulah kekuatan dari publikasi. Nah, nanti kita bahas tentang publikasi. Bapak Ibu ya, kalau Bang Wais dan kawan-kawan itu bersepakat ya, setelah ini ada kolaborasi, kita membom publikasi taman-taman baca di Pasaman Barat sehingga gaungnya itu wow begitu. Nah kelebihan pada baca saya kira di publikasi saja, karena saya orang media ya, saya di haluan dan sebagainya. Ketika baru-baru tumbuh itu hampir setiap hari itu ada saja berita di media. Nah ada satu teknik publikasi namanya menulis press release, siaran pers. Ya, satu beritanya yang sama lalu dikirim ke banyak media, bisa ke Haluan, ke Express, ke Kompas, kemana-mana. Nah itu ada satu teknik tersendiri dan butuh pelatihan tersendiri. Nah saya lakukan itu ya, saya punya database lebih kurang 200-an media ya, lebih bahkan di Indonesia. Sekali bom itu ya ketika kita ketik judulnya itu keluar semua. Nah itu bisa Bapak Ibu kawan-kawan buktikan ketika buka Google, ketik saja informasi literasi orang panjang itu banyak sekali beritanya, ya, baik lokal maupun nasional. Oke, itu literasi saja. Ini sebenarnya literasi ini apa sih, gitu ya? Walaupun Bapak Ibu, kawan-kawan, ya saya yakin sudah paham tentang literasi ya. Kita ulang-ulang saja kaji, semakin kaji sering diulang, lancar lagi ya, lancar kaji deh, karena diulang. Nah, literasi itu Bapak Ibu secara umum tafsirnya kualitas atau kemampuan melek huruf atau aksara. Jadi kalau kita sudah melek huruf, sudah paham aksara, kita sudah literat. Dan itu sudah selesai di lembaga pendidikan kita. TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kita sudah literat sebenarnya, sudah selesai persoalan pertama. Nah, batasannya pada kemampuan membaca dan menulis. Dan mohon maaf, ada Bapak Ibu yang belum bisa membaca di sini. Saya yakin sudah semua. Ada yang belum bisa menulis, kurang-kurangnya menulis tugas ya. Kalau yang kuliah menulis makalah, menulis skripsi, ya, tesis dan sebagainya. Berarti kita sudah literat. Sampai di titik itu persoalan literasi kita tidak ada masalah, sudah selesai. Nah, tetapi dia belum titik Bapak Ibu, kawan-kawan, masih koma, ya. Lebih jauh tingkatannya. Literasi itu pemahamannya adalah kemampuan individu, personal kita, individu, membaca sudah beres, menulis sudah oke, walaupun sebagian besar Bapak Ibu mungkin belum menulis di koran,
atau belum punya buku yang dengan tingkat kebermutuan yang tinggi, berarti Baik baik dari di bawah. tangan di bawah. Itu konsep literasi, Bapak Ibu. Konsep literasi. Kenapa masih banyak orang miskin di masyarakat sekitar kita? Karena barangkali, saya tidak mengatakan mereka salah ya, karena kewajiban keharusan membantu orang miskin itu pun harus, dan itu ibadah ya. Karena barangkali mereka yang mengaku miskin dalam tanda petik atau memang karena belum literat. Itu saja. Kau lebih lancar serahkan kepada tetanggamu yang lebih membutuhkan. Itu literat. Nah, ini persoalan literasi kita. Persoalan literasi kita hari ini. Bagaimana nanti dari titik-titik sentral taman bacaan masyarakat kita tidak lagi membahas persoalan kurangnya minat membaca. Tadi kan banyak nih, saya sengaja pancing orang datangnya enggan ke perpustakaan kita, bukunya kurang dan sebagainya. Ya itu harus disediakan buku. Tapi target besar literasi Bapak Ibu, bagaimana merubah mindset masyarakat, lalu dari kantong-kantong literasi itu bisa menyejahterakan mereka, mensejahterakan masyarakat. Jadi gini, sekarang buku-buku itu hanya penguat saja Bapak Ibu, hanya penguat, bukan tujuan utama mengajak orang baca. Kalau Bapak Ibu targetnya mengajak orang baca, kita sudah kalah dengan ini. Ya, sudah kalah dengan ini. Nah, anak-anak kita apalagi anak-anak milenial, SD SMP mereka SD SMP SMA, mereka sudah asik main ini, main game mini crack, game online, tidak jelas ya namanya itu, PUBG, macam-macam namanya. Mereka sudah asik dari itu. Nah, bagaimana mengalihkan mereka dari alat ini? Free Fire. Nah, bagaimana cara mengalihkan mereka dari alat ini? Boleh, silahkan bawa alat ini ke taman baca. Tapi disinilah peran dari pegiat-pegiat YouTuber misalnya. Kolaborasi Bapak Ibu dengan pegiat-pegiat YouTuber, dan alat mereka ini bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang, ya, bisa jadi YouTuber, bisa bikin film pendek, bisa apa saja dan lain sebagainya. Jadi tidak sekedar menggunakan ini untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, ini target besar. Mulai banyakkan buahnya, ya, kurang-kurangnya ada telur 1 buah, telur 2 buah, ya, kan walaupun dagingnya nggak diantar, gitu ya. Nah, empati ini yang mulai hilang di era digital hari ini, di era milenial hari ini. Anak-anak kita sibuk dengan dunia mereka, ya, kita pun sibuk dengan dunia kita. Bahkan yang paling dekat dalam kehidupan kita itu, coba Bapak Ibu yang sudah menikah, mana yang paling dekat handphone dari istri atau suami? HP atau keluarga kita. Bangun tidur yang pegang pertama kan? Handphone. Mau tidur yang diletakkan pertama? Handphone. Ternyata handphone itu memang sudah merajai kehidupan kita. Nah, ini butuh literasi apa ya? Butuh literasi juga. Kalau tidak ada pembatasan seperti itu, kalau tidak diterap kita menggunakan alat handphone kita ini, udah selesailah keluarga kita, selesailah masyarakat kita, dan kita tidak menjadi masyarakat yang berempati. Ada program yang bagus digaungkan oleh beberapa pegiat di beberapa tahun lalu, namanya program 1621. Pernah dengar itu? 1621. Pukul 18.21. 18 itu jam berapa? Jam 6. Jam 6 sore matikan handphone. Sampai jam 21 jam berapa? Jam 9. 6, 7, 8, 9. Ya, lebih kurang 3 atau 4 jam. Matikan handphone, letakkan handphone, ya. Suami letakkan handphone, istri letakkan handphone, anak letakkan handphone. Lalu ngapain? Di rumah sholat jamaah, ya. Suami pimpin sholat, istri jadi makmum, ya, anak-anak pun begitu. Selesai sholat, mengaji. Lalu selesai mengaji, ya, suami istri bisa berdiskusi dengan anak dan sebagainya, pekerjaan yang dilakukan di sekolah, PR dan sebagainya. Dan ini yang mulai kurang. Nah, dan ini yang mulai hilang karena di saat-saat produktif seperti itulah kita sibuk dengan handphone kita. Nah, ini persoalan literasi juga, Bapak. Jadi kalau hanya berbicara literasi, membaca, menulis, itu sudah lewat, Bapak. Sudah selesai. Yang target besarnya ini kan, bagaimana menciptakan masyarakat yang cerdas, empati, dan yang ketiga adalah jeli. Nah, ya, jeli itu ya agak mirip juga dengan empati, selalu melihat peluang dan lain sebagainya. Lalu yang paling penting adalah pembelajar.
Pembelajar artinya kita belajar sepanjang hayat. Saya walaupun diundang oleh Balai Bahasa untuk kegiatan seperti ini, tapi sebenarnya saya belajar dari Bapak Ibu. Saya dengarkan Bapak Ibu tadi malam pun saya ke Bang Boys dan kawan-kawan, saya mau belajar. Nah, karena dengan sikap belajar begini, ya, kita memposisikan diri sebagai gelas kosong terus, ilmu itu akan masuk. Ilmu itu akan masuk, pengalaman itu akan masuk, dan semuanya akan masuk, termasuk pitih akan masuk. Amin ya? Amin. Oke, nah kita belajar lalu berbudaya. Nah ini pun mulai hilang berbudaya di masyarakat kita. Coba bayangkan ketika kita pulang ke kampung, ya kalau saya pulang ke Koji, ke Kajai, ya dulu ya era 10-20 tahun yang lalu saya masih melihat ketika mau panen pagi itu ramai sekali kampung. Turun semua gitu ya. Kita sebenarnya satu daerah Pasaman Barat, cuma bedanya sedikit aja. Alhamdulillah Barat, kami tidak timur Pak ya. Kami tidak pernah nyebut Pasaman Timur. Ya, Pasaman saja juga tidak. Pasaman Timur juga tidak. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya bisa bertatap langsung dengan Bapak Ibu di sini, adik-adik semua di sini. Kebahagiaan besar bagi saya karena bertemu dan bertatap muka dengan para pegiat literasi, para pegiat rumah baca. Itu adalah satu kebanggaan bagi saya, kebahagiaan bagi saya. Mudah-mudahan juga kebahagiaan juga bagi kita bersama di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, dari pagi ini sampai siang saya dipercayakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu di sini, karena bagi saya sharing pengalaman kita sama-sama bergiat. Ini kebetulan yang lagi moto saya, Adinda Deni Melizon, beliau adik saya. Kita sama-sama terus menggerakkan literasi sampai sebelum beliau bersama-sama Bapak Ibu di sini, sebelumnya di Padang. Dan saya mendukung sekali niat beliau. Kemarin pernah curhat dengan saya, Bang, saya mau ke Pasaman Barat, Bang, balik kembali ke kampung, mudah-mudahan untuk menggerakkan literasi di sana. Tidak terasa, hampir 2 tahun deh, 2 tahun saya terus membaca perkembangan dan luar biasa Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pasaman Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sajikan untuk pagi ini atau siang ini adalah mengembangkan komunitas baca kreatif dan menyenangkan. Saya sengaja menambah kreatif dan menyenangkan Bapak Ibu, karena pengalaman selama membangun rumah baca Bapak Ibu, kalau hanya sekedar membaca buku saja, saya pikir tidak akan ada menarik-menariknya. Kalau hanya sekedar mengajak anak-anak, remaja, orang-orang untuk datang ke tempat kita lalu disuruh mereka membaca buku, saya pikir suatu hal yang sangat berat sekali usaha itu Bapak Ibu. Dan saya pikir sulit untuk mengajak orang membaca buku sekarang. Saya perkenalkan terlebih dahulu siapa saya. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Kurnia Hadinata. Saya menggerakkan rumah baca Bapak Ibu, namanya Rumah Lentera di Panti Pasaman. Sudah berdiri sejak 22 Desember 2012. Sekarang 2021. Mendekati hampir 9 tahun. Berdarah-darah ya, merangkak berkembang menjadi komunitas rumah baca kreatif. Dan alhamdulillah tahun 2018 Rumah Lentera masuk sebagai semifinal Gramedia Reading Community Competition 2018, baru semifinal Bapak Ibu. Dan saya pikir waktu itu kami punya harapan besar untuk lolos ke final di Jakarta, tapi saya tidak tahu mungkin karena belum rezeki Bapak Ibu.
Selain sebagai penggiat literasi, saya juga sebagai guru Bapak Ibu. Sebagai guru mengajar di SMP Negeri 2 Pati. Jadi kalau Bapak Ibu